Saya pernah nanganin sebuah kasus. Tadi pagi saya ceritakan sedikit kepada ibu-ibu yang hadir di kemuslimahan, buat bapaknya juga. Jadi suatu hari ada salah satu anak pejabat ya ngamuk, dan dia ngamuknya berulang. Waktu itu saya sebagai konselor remaja diminta hadir untuk menanganinya. Tapi karena kode etik konselor itu adalah tidak boleh bertindak di awal-awal pertemuan. Jadi just observe. Makanya saya lihatin, nah anak ini waktu ngamuk, sekalinya ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Di bapaknya baru beli MacBook harganya $3.200. Ini kejadiannya tahun 2011. Dibuang ke kolam renang sama anaknya. Kemudian bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3, ya, dibuang ke WC, di flash. Seluruh hiasan rumah dibakar. Ya, bapaknya nyemprotin gitu ya. Dia pengen saya langsung bertindak. Bapaknya nggak mau keluar tanduknya kasarnya. Tapi saya diam aja. Kemudian bapaknya karena kesel, saya juga diam aja, dipegang tangan anaknya. Kemudian dia bilang, hentikan, kamu tuh susah dibilangin, awas kamu gitu lagi. Anak ini nangis dan mengatakan, papa jahat, aku tuh udah kayak sapi dikurung, aku tuh capek gitu, ceritalah. Kemudian mamanya turun di lantai 2 untuk mendukung papanya. Kamu tuh ya susah dibilangin, bener-bener kamu keterlaluan. Dengan respon cepat, anak ini langsung berucap kalimat kasar, apa lu, anjing? Babi, maaf, saya sampaikan kalimat ini supaya memahami. Seluruh kalimat binatang sampaikan kepada ibunya. Yang menarik adalah begini, dia marah sama papanya tapi masih sopan. Papa sih gitu ya, aku, menyebut diri aku. Tapi kenapa sama mamanya keluar kalimat lu gue, bahkan kalimat yang kasar. Ya. Dan sindrom ini saya baru tahu namanya sindrom mommy is enemy. Ini sindrom baru yang muncul khususnya di era milenial. Dan ibu-ibu harus paham kenapa muncul sindrom ini. Yang pertama, akhirnya saya melakukan konseling kepada yang namanya anak gadis ini. Sekitar 17 kali. Di pertemuan ketiga dia cerita. Mohon maaf kalau cerita ini mungkin ada sedikit yang ngalami. Tapi jangan salah sangka seolah-olah saya menyindir. Saya ingin kita mencari solusi dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Anak ini cerita. Waktu aku umur 1 tahun, mamahku dapat beasiswa ke Swiss. Waktu itu dia GM di sebuah perusahaan dan ngambil perusahaan beasiswa. Dia pengen ASIku terpenuhnya, maka mamahku meres ASI sampai dulu di freezernya penuh dengan ASI pakai botol beling gitu. Dulu belum ada gerakan yang sekarang seperti ibu menyusui. Kata mbokku, habis itulah mamah bilang, pokoknya kalau nanti ASIku habis, bilang aku cari donatur ASI lah, yang jelas donor ASI, supaya anakku dapat ASI sampai 2 tahun. Ya, sehingga mamah tetap berangkat ke kuliah ke luar negeri dan aku ditinggalkan di umur 1 tahun. Jadi om, benernya aku nih memang full ASI 2 tahun, tapi aku minumnya dari botol. Emangnya gue anak botolan. Kalimat memangnya aku anak botolan ini mohon jangan salah kaprahi. Saya ingin sampaikan begini, banyak ibu salah memahami konsep ASI dengan mengatakan sudah mama kasih ASInya full 2 tahun. Inilah salah kaprah yang besar. Dalam Islam ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, ya, maka hak anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Apa maksudnya? Jika ibu terpaksa harus kuliah, harus kerja, ibu harus meninggalkan anak, maka penuhilah kebutuhan yang paling vital dibandingkan kebutuhan gizi, yaitu kebutuhan asupan jiwa. Anak harus banyak dipeluk, anak harus banyak disentuh. Kalau perlu anak ditempelkan di puting ibu meskipun tidak menyusui. Kenapa? Inilah fase pertama membangun ikatan batin. Nah, anak ini cerita dia tidak dapatkan itu. Dia tidak dapatkan itu dari ibunya. Makanya salah satu yang menyebabkan munculnya sindrom mommy is enemy itu banyak. Ya, salah satu akun yang terkenal itu di Facebook namanya Melanie Eka Putri Indriani, sudah suspend oleh Facebook. Hampir tiap hari bilang mak gua pelacur, mak gua, dan sebagainya. Itu akun asli. Saya juga kaget kenapa ada seperti ini. Nah, kenapa muncul kalimat ini? Semua bermula karena kegagalan ortu dalam mengikat hatinya. Makanya salah satu peran ibu adalah bagaimana anak di awal-awal nempel dengan begitu kuat dengan ibunya. Dan itu bisa kita lihat, misalnya anak-anak yang dekat dengan ibunya, maka efeknya dia akan di umur 2 tahun, 3 tahun, kalau disuruh memilih, dia akan milih ibunya. Ya, contohnya sederhana, bariskan anak itu, misalnya anak ini diri sini, terus ibunya berbaris di situ, ya, sama beberapa artis yang terkenal, yang cantik, ya, ada Siti Nurhaliza, siapa lagi,
ya Laudia Sintabela, ya Raisa Isyana, ya itu semua artis bilang gini, sini sama tante, ya mamahnya juga begitu. Tuh kira-kira anak milih siapa? Ya kalau bapaknya milih Raisa, jangan dites, nanti nyesek ya. Anaknya saja. Anak akan milih siapa, Bu? Milih mamahnya. Kenapa? Walaupun artis cantik itu bilang sini sama mama, sini sama tante nyanyiin. Tidak, anak akan berucap kalimat, tak pernah ku dengar suaramu, tak pernah ku lihat wajahmu, mau main peluk aja, emang aku bayi murahan. Nah gitu. Itu anak kecil yang benar. Nah, kegagalan mengikat hubungan emosi dengan anak ini ditandai dengan sifat al-wadud. Makanya al-wadud itu harus dimiliki ibu. Al-wadud itu kekuatan cinta yang membuat wanita menjadi lebih kuat daripada laki-laki. Ini disebut the power of emak-emak. Buktinya apa? Buktinya batas rasa sakit manusia normal, saya lupa nama satuannya, itu 32. Sementara ibu melahirkan itu 50. Makanya waktu di Amerika dan beberapa negara dilakukan uji coba sama bapak-bapak yang badannya keker, yuk rasakanlah sentuhan sakit saat pembukaan 9, bisa sanggup nggak merasakan? Banyak yang nyerah, give up, nggak kuat, gitu, sakit sekali. Sementara ibu hamil bisa. Kenapa ibu hamil bisa kuat? Salah satunya ada al-wadud yang menyelimuti. Makanya saya punya adik, ketika dia dalam keadaan lahiran, dia di rumah sakit. Puskesmas, dan karena BPJS dia akhirnya dibantu sama bidan, dan pada saat dia setelah lahiran dia dijahit di bagian rahimnya itu, liang rahimnya, tanpa anestesi. Saya sempat ngilu, saya bilang, ya Allah, kamu nggak protes gitu. Ya habis gimana bang, BPJS. Terus dia bilang, sakit nggak? Ya ngelihat anak sudah selesai. Inilah kekuatan. Makanya dengan sifat al-wadud itulah seorang ibu memiliki yang membuat dalam pengasuhan itu menjadi sosok yang kuat dibandingkan sosok ayah. Ya, betapa banyak ibu bisa berlama-lama menggendong bayi dibandingkan ayah. Ya silakan diadu. Ya, lebih banyak kuatan ibu-ibu. Makanya kalau saya ditanya, ya ibu-ibu dengan sifat al-wadud mampu sebagai hajar yang bolak-balik. Dengan sifat al-wadud, ibu menjadi emang nggak tegaan. Itu benar. Nggak tega mas, itu benar. Kadang dengan sifat al-wadud, ibu menjadi nggak sabar. Mana yang lebih sabar, ayah sama ibu? Hah? Ayah. Buktinya malam hari anak sakit malam-malam, ayah masih sabar dalam tidurnya. Kalau ibu kan langsung bangun ya, langsung ke rumah sakit. Insya Allah Allah akan menjaganya. Gitu. Kalau bapak-bapak gitu, dia sabar, tawakal Allah. Ya, kalau ibu kan langsung bangun, langsung bergerak gitu. Nantilah besok pagi juga bisa. Bapak-bapak sabar sekali. Kalau ibu kan nggak sabaran. Nah, sifat inilah yang harus dimiliki. Maka ketika ibu punya sifat al-wadud, ibu melakukan tugas pokok sebagai seorang ibu yang disebut namanya mengikat hati. Dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang disebut Majmu'ul Fatawa membuka rahasia konsep pendidikan. Dan ini dibahas juga oleh Syekh Fathi Yakan. Apa konsepnya? At-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. Ikat hati dulu sebelum kita kasih tahu dulu sebelum kita kasih tugas atau beban. Makanya ortu yang bakal sukses mendidik anaknya, yang dia pikirkan di umur 0 sampai 7 tahun itu bukan banyak nasihat, tapi banyak mengikat hati. Inilah salah satu terjemahan kalimat kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan didik anakmu 0 sampai 7 tahun layaknya raja. Maksudnya layaknya raja apa? Agar dia merasakan kebaikan kita, lantas hatinya terikat kepada orang tuanya. Ya, sehingga kalau sudah terikat apa? Orang kalau hatinya terikat, dia mudah dikendalikan. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja, yang lain ibarat prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain akan mengekor. Makanya kalau anak hatinya sudah tunduk, mudah dikendalikan. Kenapa? Karena dia sudah terikat hatinya sama orang tuanya. Inilah kenapa pengasuhan itu ibarat bermain layang-layang. Silakan kau terbang setinggi-tingginya. Tapi kalau ayah melihat, bunda melihat ada angin yang akan menghempasmu, bunda dan ayah akan segera menariknya. Kalau tali itu kuat, maka dia sampai ke tangan kita. Tapi kalau tali itu lemah atau putus, nyangkut dia di sungai, ketemu bandar narkoba. Nyangkut dia di pohon, ketemu predator seksual. Tali yang saya maksud namanya ikatan hati.
Dan urusan mengikat hati inilah mengapa bandar narkoba itu memiliki yang namanya skill khusus. Saya nggak tahu sudah sampaikan apa belum, diskusi saya dengan beberapa pengurus di Badan Narkotika Nasional di Indonesia. Itu saya baru tahu kalau di luar negeri, ternyata para pengedar profesional itu, mereka sebelum melakukan tugasnya, mereka ikut workshop parenting dulu 3 hari. Mereka itu punya teknik yang disebut teknik grooming. Grooming itu istilah untuk orang anak, untuk pencinta hewan. Yaitu adalah ikatan hati antara pemilik hewan dengan pet atau piaraannya. Nah, pengedar atau pelaku kejahatan ini, mereka mengincar anak kita, khususnya yang perempuan misalnya, berbekal hashtag di Facebook atau di Instagram. Apa hashtag yang dicari? Yaitu hashtag mewakili perasaan mereka, ya, galau, bete, KZL, kezel, gitu ya, ini banyak. Kemudian setelah dapat hashtag itu, mereka lihat akunnya. Setelah lihat akunnya, mereka akhirnya mereka mencoba untuk mencari, kemudian mereka membuat akun palsu pengedar ini atau pelaku kejahatan ini. Ya, akun palsu ini ditampilkan foto profil cowok yang kelihatannya soleh dan ganteng pula. Udahlah ganteng, soleh, ya, tampang Korea, hati Mekah. Begitu setelah itu dia bikin status mulai dari update Al-Quran, update hadis, perkataan ulama, kalimat-kalimat bijak. Setelah itu, setelah banyak statusnya, dia request pertemanan. Setiap anak gadis yang dalam keadaan labil atau istilah mereka ababil dapat request seperti ini, begitu gembira. Udahlah ganteng, soleh pula. Siapa yang nolak? Kemudian di accept pertemanannya. Setelah itu dia cuma nunggu momen. Kalau anak gadis ini tiba-tiba melakukan kalimat misalnya, aduh bete banget sekolah kok gini amat sih. Muncullah dia di komennya sok bijak. Tenang ya dek, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, tenang saja. Seperti itu. Sehingga masuklah dia. Sehingga mulailah japri dia. Mulailah japri. Disitulah anak gadis kita terpesona, terpedaya. Sehingga dia terbujuk rayunya. Ya, sekarang kan banyak playboy fisabilillah itu. Masuk ke dalam rayuannya. Dengan wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya. Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kelepak-kelepak. Kamu ibarat Densus 88. Kenapa? Soalnya kamu mendadak menyergap isi hatiku. Begitu. Banyak. Akhirnya anak gadis ini diajak ketemuan. Ketika diajak ketemuan dia mau, kaget. Awal mula wajahnya tidak seperti yang ada di Facebook. Tapi karena langsung ditawari makanan, minuman, kebaikan itu menghapus wajahnya. Ini skill dasar. Kalau ingin kalau ingin orang memaafkan keburukan wajah kita, berbuat baiklah dengan dia, kan gitu ya. Salah satunya gitu. Ini skill ya. Makanya setelah itu mulai dikasih minuman yang sudah dicampur zat adiktif. Lama-lama dia nanya, enak banget nih minumannya. Ujungnya kalau kamu mau bisa disediain. Ketika sudah mulai candu, barulah ditawari 2 pilihan. Jadi pengedar atau menggadaikan tubuhnya untuk bisa dinikmati sama banyak laki-laki lumbelang waliyazubillah. Maka disinilah ternyata kenapa mereka bisa terikat. Kenapa mereka bisa caper. Salah satunya adalah mereka tidak punya sandaran jiwa berada di rumah. Betapa banyak orang tua yang gagal melakukan ini. Ada ibu yang bilang sama saya, Ustaz, saya sudah sering banget nasihatin, sering banget Ustaz. Ya, capek gitu. Saya bilang mungkin masalahnya di situ. Banyak ibu yang merasa sudah jadi ibu dengan menasihati. Padahal bisa jadi anak gak butuh itu. Banyak. Coba bayangkan ibu, anak di rumah, di masjid ketemu ustazah. Di sekolah ketemu ustazah. Begitu pulang ketemu ustazah lagi. Padahal dia butuhkan cuman figur satu, jasmani. Banyak ibu yang sudah over dari tugasnya harus menjadi guru terus buat anak. Apa-apa nasihat, apa-apa nasihat. Padahal belum tentu anak butuh nasihat. Saya ingatkan suatu hari misalnya ketika almarhum Ustadz Jeffrey dia ceritakan oleh ibunya. Ibunya ini Hajjah Umi Tatum. Dia bilang apa? Dulu waktu Jeffrey kabur dari pesantren, saya marah luar biasa. Dia kabur dari kelas 4 SD. Mending kabur kemana? Ke tempat-tempat yang gak jelas. Nongkrong, naik klub. Mulai ngerokok, mabok-mabokan. Aduh, bapaknya Pak Ismail meninggal. Kakak-kakaknya lulus. Ini anak susah banget diatur. Suatu hari puncak kemarahan saya mulai.
Ketika dia pulang dalam keadaan mata memerah, beler, mabok. Saya punya dua pilihan sebagai seorang ibu. Yang pertama, saya akan marah-marah sama dia. Kamu dibilangin, bikin malu orang tua, bla 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 bla. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua, saya akan memeluknya sambil raya berkata, Umi kangen kamu. Ya, kamu udah makan belum? Umi siapin sop ayam mau? Nggak mau. Ya sudah, tidur gih. Umi sudah beresin kamar kamu. Kalau kamu mau besok bangun pagi kita jalan yuk. Udah lama nggak jalan. Ya, diperlus anaknya, disiapin teh anget dan sebagainya. Kata Umi Tatum, di antara dua pilihan itu saya memilih yang kedua. Ternyata berbekal yang kedua itulah Jeffrey kembali kepada jalan hidayah. Dari situlah saya bisa memahami, ternyata banyak anak yang tidak membutuhkan ayat-ayat Quran lewat lisan ibunya. Yang dia butuhkan cukup ayat-ayat cinta lewat wajah orang tuanya.